kami dari awal emang dari keluarga yang mungkin bahasanya orang Jawa abangan, berarti orang awam. Oh, orang nggak biasa. ada orang biasa, bukan darah biru gitu. Orang biasa nggak ada jiwa-jiwa darah birunya, berarti nggak ada ngaruh ke doa-doa kakeknya. Nggak diterangati. Perintis bukan pewaris kami ya. Motivasi kami pertama melihat kesungguhan dari orang tua. Berarti kami berpikir apa nanti yang kami bawa pulang sebagai hadiah kepada orang tua, yang dimana dalam prosesnya orang tua itu sangat perhatian dengan kita. Jadi ada dukungan secara fisik juga ada, secara harta juga, secara motivasi juga ada. Makanya kami dengan adanya seperti itu, walaupun berasal dari orang-orang biasa, ingin menjadi orang yang luar biasa dengan melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini saya mempunyai kesempatan untuk mewawancarai salah satu peserta delegasi Bahsul Masail yang Masya Allah tadi malam kita menonton semuanya, bahwasannya di Jalsah Ula itu luar biasa, yaitu peserta yang dari Pondok Pesantren Al-Falah Peloso, Kediri. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing-sharing dan mau berbagi pengalaman. Semoga nanti apa yang kami sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin, amin. Khususnya bagi santri-santri yang berada di Pondok Najmul Ulum ini. Perkenalkan, saya Rama Amirul, berasal dari Gerobokan, Jawa Tengah, perwakilan delegasi dari Pondok Pesantren Al-Falah Peloso, Kediri. Berapa tahun sudah berada di Al-Falah Peloso, Pak? Alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah jalan tahun kelima. Masya Allah. Berarti 5 tahun mondok? Ya, di Peloso 5 tahun. Walaupun sebelumnya juga pernah mondok, juga pernah mencicipi pondok pesantren selama 6 tahun juga di Kudus. Apa yang membuat sampean ini terjun dalam dunia Bahsul Masail? Kenapa kok Bahsul Masail? Bahwasanya macam-macam santri itu banyak. Iya. Cuma disebutkan dalam kitab taklim laki-laki yang sempurna, yang dianggap yang istimewa adalah laki-laki yang mempunyai pendapat dan mau bermusyawarah dan pendapatnya benar. Terkadang kan santri itu ada yang pintar, ada yang cerdas, tapi nggak suka musyawarah, introvert. Ada juga yang dia senang musyawarah tapi pendapatnya kurang benar, artinya kurang mapan atau kurang persiapan, itu juga belum sempurna. Apalagi yang nggak punya pendapat dan nggak mau musyawarah. Jadi kami ingin menjadi laki-laki yang sempurna. Yang sempurna tadi yang dikatakan oleh kitab taklim itu. Ya, karena apa? Karena orang yang sempurna, sekali lagi kalau menurut kitab taklim, orang yang mau bermusyawarah, mencari kebenaran dan pendapatnya benar. Nah, itu orang yang sempurna dan mau menerima kebenaran nantinya. Selain daripada itu, mungkin ada entah dari kakak-kakak senior, ada motivasi tersendiri, atau bahkan dari orang tua kerabat. Itu kan maklum ketika kita memondokkan anak di Peloso atau di sini, ingin seperti itu, mungkin ada. Enggak, kami dari awal emang dari keluarga yang mungkin bahasanya orang Jawa abangan, berarti orang awam. Oh, orang nggak biasa. ada orang biasa, bukan darah biru gitu. Bukan sama. Bukan darah biru. Cuma motivasi kami pertama melihat kesungguhan dari orang tua. Berarti kami berpikir apa nanti yang kami bawa pulang sebagai hadiah kepada orang tua, yang dimana dalam prosesnya orang tua itu sangat perhatian dengan kita. Jadi ada dukungan secara fisik juga ada, secara harta juga, secara motivasi juga ada. Makanya kami dengan adanya seperti itu, walaupun berasal dari orang-orang biasa, ingin menjadi orang yang luar biasa dengan melihat mungkin dari kakak kelas atau alumni Al-Falah yang mungkin sudah menjadi orang yang
luar biasa, mempunyai jabatan yang besar di luar. Itu yang menjadikan motivasi kami bersemangat dan ingin menjadi ahli Basil Masail. Walaupun masih banyak kekurangan sebenarnya. Akhlaknya mungkin dipandang, ini kok bagaimana nggak punya akhlak, perumus aja kok didebat. Tapi kan bukan itu yang kami cari. Yang kami cari adalah momennya. Nah, terus kalau nggak di Basul Masail, kita ingin mencari kebenaran dan menampilkan pondok kita itu seperti ini kapan lagi gitu loh. Nah, berarti niat kami bukan kok nanti merendahkan, bukan, cuma ya hanya sebatas menunjukkan ini pondok kami. Berarti pondok kami itu sangat-sangat perhatian dengan ilmu gitu. Tapi tetap ketika sudah ditasihkan, dimanapun kita harus legowo, harus terima, karena tujuan utamanya dari Forum Basul Masail adalah mencari kebenaran. Siapapun saja yang menemukan kebenaran itu, maka kita akan menerimanya. Coba, mungkin berapa tahun sudah masuk dalam Basul Masail ini? Dalam peloso itu kan nanti Basul Masail di luar itu mulai dari fraksi atau musyawarah Fathul Qorib. Dan sekarang saya sudah wahab awal, berarti masuk tahun ketiga. Tapi itu ya masih berupa junior lah kalau dalam peloso itu kan. Berarti kan Fathul Qorib 1 tahun, Fathul Mu'in 1 tahun, dan Fathul Wahab 3 tahun. Dan saya baru Fathul Wahab awal. Berarti di sana 5 tahun. 5 tahun. Dalam Forum Basul Masailnya nanti pengembangannya 5 tahun. Tapi 3 tahun sudah delegasi se-Jawa Madura ya Pak? Ya. Ini baru pertama kali ke Madura ini. Masya Allah. Dan pertama kali di Pondok Najmul Ulum. Jadi nanti dimanapun juga kesan kami sampai mungkin ditakdirkan Allah menjadi orang yang ya mungkin kiai lah. Amin. Atau mungkin juga orang-orang biasa, kan nggak harus kan. Kiai kan bukan kok suatu jabatan untuk orang yang ahli ilmu. Tapi ahli ilmu kan nggak hanya sebatas kiai, cuma ya bisa saja jabatan kami sebagai mungkin ditakdirkan Allah sebagai pedagang atau hal-hal yang penting manfaat ilmunya kerasa bagi diri kita dan sekitarnya. Dan nanti ketika saya sudah seperti itu, yang saya ingat pertama kali saya Basul Masail di Madura adalah Pondok Najmul Ulum. Gitu. Insyaallah nggak akan terlupakan itu. Berarti 3 tahun sudah bisa berarti sekarang mendalami kitab Fathul Mu'in, kajiannya Fathul Wahab. Kemudian yang kami ingin tanyakan itu mekanismenya itu bagaimana? Kenapa kok rata-rata hampir semuanya ketika delegasi dari peloso itu memang ditakuti oleh banyak musawirin Madura khususnya. Itu mekanismenya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan supaya banyak mengetahui dan bisa diamalkan, diterapkan. Mungkin secara dasaran itu kan pondok peloso ketika sudah masuk ke jenjang namanya musyawirin, itu berarti kan sudah terkhusus membahas fikih. Berarti setiap hari itu hampir semua pelajaran kaitannya dengan fikih. Nanti siang juga ya pagi hari berarti madhab Syafi'i, nanti malamnya madhab selain Syafi'i. Jadwal ada madhab Hanafi, madhab Maliki dan Hambali dikaji. Di luar madhab itu? Di luar madhab Syafi'i juga dikaji. Berarti emang dari awal pondok peloso itu berpedoman santri itu harus syariatnya dulu yang perlu didalami. Nggak boleh kita nanti langsung ke jenjang selanjutnya, thorikoh atau mungkin hakikat, tapi syariatnya nggak ada, itu enggak. Tapi pondok peloso itu pedomannya berupa syariat dulu, berarti berupa fikihnya dulu yang didalami. Makanya dari dasar itu kami juga telah mendalami kitab Fathul Qorib atau Fathul Mu'in. Berarti walaupun secara konsep kami juga belum paham semuanya, normal kan, kami juga orang biasa, nggak ada jiwa-jiwa darah birunya, berarti nggak ada ngaruh ke doa-doa kakeknya, nggak diterakat. Perintis bukan pewaris kami. Gitu loh. Berarti kan dari itu mendalami, berarti kan kalau harus kerja keras. Harus kerja keras. Santri itu ketika mau Basul Masail atau dari pondok kami kok kenapa kok mungkin ada yang ahli Basul Masail, karena mungkin sudah mengetahui runtutan dari kitab fikih. Berarti kitab Qorib misalnya, dari awal Toharoh sampai Bad Idku, kita sudah bisa mentasawurkan secara global, sehingga nanti kok ada suatu permasalahan, otak kita langsung menang, Pak. Memasukkan ke bab ini, langsung sudah ada, Pak. Sudah ada sendiri. Karena sekali lagi sudah mumarosah dari peloso itu kitab fikihnya gitu.
Berarti kita langsung menstatuskan, oh ini masuk konsep ini, bab ini. Berarti saya ingin mensoroti secara detail. Okay. Jadi masuknya berapa kali? Mungkin nanti bahkan saya catat nanti mungkin. Saya ingin diterapkan di sini. Okay. Malamnya seperti apa kajiannya? Mekanismenya seperti apa? Kan di sini juga ada, Pak. Di sini juga ada, alhamdulillah. Cuman masalahnya di sini hanya 2 tahun, rata-rata 2 tahun. FM 2K Forum Musyawarah Kitab Kuning itu cuman Fathul Qorib saja. Ada yang A itu kajiannya Fathul Mu'in, tapi hanya cuma tidak sampai pada bab akhir seperti itu. Dan hanya sebentar di sini, cuman siangnya sekolah diniyah, sekolah formal, tidak dibahas lagi. Jadi saya ingin penjelasannya seperti apa, mekanismenya seperti apa, mungkin lebih detail dijelaskan. Kalau mengenai persiapan, kalau mengenai persiapan Bahsul Masail, kalau ploso itu BM normal, berarti BM seperti di sini di Pondok Najmul Ulum ini, normalnya sekitar 2 minggu. 2 minggu. Nanti di minggu pertama itu dari delegasi itu dimulai malam hari. Malam hari ya setelah Isya, jam 8 lah, jam 8 malam sampai nanti jam 2 atau sampai subuh biasanya itu mencari ibarat. Berarti murni pakai kitab kuning, nggak boleh memakai misalnya Maktabah Samila. Belum boleh. Kalau minggu pertama belum boleh. Berarti difokuskan untuk kitab salaf, bahasanya bahasa Kedirinya nyel, murni kitab salaf. Jadi selama 1 minggu dalam 1 minggu kami mencatat apa yang perlu kita bahas, apa yang nanti diarahkan secara ulama salaf itu seperti apa, ulama kontemporer seperti apa. Nanti dibandingkan selama 1 minggu itu, baru pada minggu selanjutnya nanti ada dampingan, ada arahan dari pengurus lembaga Bahsul Masail di PP Al-Falah dalam masa 1 minggu itu, dan juga untuk menyusun ibarat, menyusun buku rumusannya selama minggu yang kedua. Jadi sekitar 2 atau 3 orang nanti yang mendampingi, yang menambahkan, yang mengkritik atau memberikan pertanyaan, dan kami harus siap. Soalnya sebelumnya 1 minggu sudah ada pencarian sendiri. Jadi harus dituntut bahwasanya orang yang Bahsul Masail itu ya punya persiapan yang sudah tes banyak. Sudah dites di sana, Mbak. Iya. Soalnya kan secara umum Bahsul Masail kayak perang gitu kan. Semakin orang tes perang, ya, semakin orang itu banyak persiapannya, maka dia kan menang. Tapi kalau dia nggak punya banyak persiapan, ya mohon maaf. Kali saja. Iya. Sudah nggak bisa jawab. Makanya sebisa mungkin dari Bahsul Masail juga harus ada kesiapan dari fisiknya, harus diuji. Karena mau nggak mau kan kita mengorbankan waktu tidur, mengorbankan waktu berkumpul dengan teman, hanya fokus untuk persiapan Bahsul Masail. Cuma ada rasa bangga sendiri karena kan mau nggak mau nama pondok kita yang akan harum, yang akan dilihat oleh orang lain sebagai dakwah lah. Ini pondok Peloso. Ya walaupun pondok Peloso ya bukan kok satu-satunya, cuma alhamdulillah bisa ikut andil dalam Bahsul Masail yang diselenggarakan di daerah Jawa atau Madura ini.